Yo, what's up guys, back again with me, channel Teacher. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang modernity. Seperti yang kalian tahu, kalau modernity itu artinya tren ya. Kita mengikuti tren yang ada, sedangkan menurut kita itu gak cocok dengan lifestyle kita. Apalagi kalian yang no-vape, kalian pasti ngerasain itu. Kalian pernah nonton Reject Modernity, ada Lust, gay, lesbian, some shit like that. Ya, modernity ini membuat kita jadi terpaku sama pergaulan bebas ya, dimana kita mengikuti apa yang orang lain lakukan gitu. Ketika kita nggak ngikutin, kita ngerasa tertinggal, kita ngerasa nggak bisa adaptasi segala macam. Nah, inilah caranya supaya kalian itu bisa menghadapi yang namanya modernity. Ya, jadi gue lagi di kosan, gue ngerantau. Jadi menurut gue baru kerasa gitu, modernity itu ada di dekat lingkungan gue. Mulai dari teman gue yang gue kaget aja gitu. Gue kaget orang yang kelihatannya baik-baik itu ngerokok. Orang yang kelihatannya alim ya, ternyata mereka itu minum-minum. Ya, tapi itu gue nggak masalah. Gue respect karena mereka juga respect orang yang nggak ngerokok, orang yang nggak minum. Mereka nggak ngajak kayak maksa gitu ya. Mereka respect. So yeah, itu termasuk modernity yang kalau lu nggak ngerokok, lu cupu, lu cemen. Ya, cara menghadapinya dengan cara adaptasi aja. Kalian lihat lingkungan sekitar kalian, media kalian, adaptasi aja. Oh, mereka begini, oh sudah biasa. Tetapi kita jangan ikut-ikutan. Simpelnya gitu ya. Karena media sekarang membuat sesuatu hal yang menurut kalian itu nggak biasa menjadi sudah biasa gitu. Karena media yang ada, media sosial, lingkungan kalian, pergaulan kalian. Apalagi kota besar kayak Bandung ini keras, termasuk keras, dan kalian harus adaptasi kalau kalian anak rantau ya. Jadi ya, cara menghadapinya ya adaptasi, tetapi gak usah ikut-ikutan gitu. Kalau menurut kalian, kalian gak mau. Ya untuk apa juga kita mengikuti tren yang cuman untuk dipuji doang, cuman untuk nggak ketinggalan zaman segala macem, yang nggak ada benefitnya. Ya, media sekarang membuat seks bebas itu biasa. Media membuat ngerokok itu wajib, ngerokok itu asik, menghilangkan stres dan segala macem. Ya, gua nggak nyalain kalian yang ngerokok ya, tetapi kalau menurut lifestyle gue nggak ngerokok gitu. Gue nggak ngerokok, gue nggak minum, karena menurut gue itu nggak ada gunanya. Tetapi kalau kalian yang ngerokok dan ingin mencoba berhenti, itu gue lebih respect lagi. Tetapi kalau kalian ngerokok, itu pilihan hidup kalian. Ya, jadi kayak seks sama pacar, kayak masturbasi ya contohnya. Masturbasi, kalau kalian nggak masturbasi dianggap aneh, itu termasuk modernity, dimana orang-orang memanipulasi seseorang gitu. Makanya ada yang namanya no-vape, biar orang itu tahu, oh ini namanya no-vape, oh ini namanya lifestyle. Kalau nggak ada nama no-vape, itu pasti anggapnya aneh gitu ya. Stop masturbasi, emang lu pada nggak bisa ngaceng gitu, emang lu pada nggak bisa tegak, nggak bisa terangsang segala macem, lu normal nggak gini. Ya, itu termasuk salah satu manipulatif dari seseorang ya, membuat kita, oh gua kok ngelakuin gini ya, sedangkan orang lain nggak. Apa gua berhenti aja ya biar sama kayak orang lain. Jadi ya gitu cara menghadapi modernity. Semua orang memiliki pilihan hidup masing-masing. Kita hanya bisa, oh begini. Pelajaran yang diambil ya, orang itu macam-macam, kita nggak bisa samain semua. Tetapi kita bisa mengatur diri kita apa yang kita mau gitu. Yang seharusnya kita nggak mau,
ya jangan dilakuin. Kalau kalian lakuin hal yang kalian gak mau, cuman gara-gara ngikut-ngikut tren, cuman gara-gara takut dibilang gak asik, sebaiknya kalian pikirkan kembali gitu. Karena balik lagi, gak ada yang peduli sama kalian. Mereka itu cuman basa-basi, cuman chit-chat, dan mereka gak tanggung jawab dengan hidup kalian. Jadi hiduplah dengan pilihan hidup kalian masing-masing. Kalau menurut kalian gak guna, ya jangan lakuin hal yang berguna. Karena Novep juga mengajarkan gua cara hidup mandiri, cara hidup dengan ketidaknyamanan. Ya, gua sekarang gak nyaman sama sekali, dimana gua sendiri. Meskipun orang tua gua kirimin duit, tetapi ya memang gak nyaman ya, tinggal sendiri. Kalau mau makan biasanya dimasakin, sekarang makan harus cari sendiri, keluar dari kosan, cari makanan, masak, nge-gym, yang dimana kita nggak ada kendaraan gitu di sini. Jadi kita apa-apa sendiri gitu. Ketidaknyamanan tersebut membuat gue jadi lebih mandiri aja gitu, nggak ketergantungan sama orang lain, teman, dan sekarang nggak ketergantungan sama orang tua. Meskipun masih dikirim duit, tapi ya setidaknya gue sendiri gitu. Gue mau ngapa-ngapain sendiri. Teman juga nggak bisa kalian andalin ya. Kalau di kuliah ini teman itu ada kesibukan masing-masing. Jadi misalnya mereka nggak bisa pergi makan, mereka go food segala macam, kalian bisa pergi sendiri gitu. Kayak istilahnya ya mandiri lah ya, nggak ketergantungan sama orang lain. Jadi Novep mengajarkan gue itu, dan Novep juga mengajarkan gue menahan nafsu, apalagi di kosan kan sendiri, dan tidak ada yang menghentikan gue gitu ketika gue ingin relapse. Gak ada yang berhenti, gak ada yang kasih tahu ke gue gitu, jangan coli, jangan masturbasi. Tetapi gue ada self controlnya sendiri gitu. Ada self controlnya sendiri. Ketika gue sendiri ya gue ngerti gitu, untuk apa gue coli gitu. Ujung-ujungnya gue gak bisa bersosialisasi. Gue takut bersosialisasi. Di sini ada air panas di kamar mandi gue, tapi gue tetap pakai air dingin kecuali sudah terlalu malam, takutnya sakit tulang ya kan. Tetapi air dingin memiliki banyak benefit. Gue jadi lebih seger, gue jadi lebih nggak stres aja. Kemudian gue juga membuat diri gue nggak nyaman dengan cara keluar kosan. Gue nggak mau di sini terus. Gue takut terlalu nyaman di sini, dan gue punya kepikiran untuk relapse. Tenang aja, gue nggak relapse. Gue bisa kontrol diri gue, karena gue Novep ini sudah cukup lama. Jadi untuk apa gue relapse? Membuat diri gue jatuh ke day 0 lagi. Jadi ya gitu cara gue bertahan hidup saat ngerantau ya. Novep sangat membantu gue, terutama bersosialisasi sama kawan, ngumpul. Gue sudah ngumpul-ngumpul sama anak-anak Unpar ya. Kalau kalian Universitas Parahyangan, kalian tahu itu. Gue kuliah di sana bersama teman-teman gue. Gue sebenarnya nggak ada teman sama sekali ya. Kebanyakan orang itu kuliah bareng sama teman sekolahnya. Ini gue pergi sendiri, dan gue tahu ini nggak nyaman, yang membuat diri gue berkembang gitu. Oh ternyata begini, di kota orang lain rasanya begini sendiri. Jadi di sini gue sudah bertahan 2 hari. Besok gue mulai offline, gue mau ke kampus. Dan ya, start bersosialisasi, membuat diri gue nggak nyaman demi diri gue berkembang gitu. Apalagi ya? Mungkin segitu aja ya video dari gue. Kamar gue nggak terlalu rapi, cuman ya sudah gue rapihin. Di sini ada roti. Cari makan di sini sebenarnya mudah, cuman kebanyakan memang nggak sehat ya. Dimana banyak kuah-kuah rendang gitu, minyak, goreng-gorengan. Jadi gue beli roti tawar dan selai kacang.
Kemudian gue juga setelah workout itu biasanya gue beli dada ayam di supermarket. Jadi ya nggak ada freezer juga di sini. Jadi harus kalau mau makan dada ayam ya beli langsung masak, beli langsung masak. Jadi ya gitulah, anak rantau harus pergi dulu ke supermarket untuk beli dada ayam kemudian masak sendiri di kosan. Karena kalau beli itu makanannya rata-rata nggak sehat ya, rata-rata ya goreng-gorengan gitu, kuah rendang, minyaknya banyak banget. Jadi gue berusaha untuk maintain badan gue, jangan sampai gue ini badan jelek lagi gitu. Kebetulan gue juga ada partner gym, gue ada teman nge-gym, kebetulan sekelas, dia juga nge-gym. Jadi gue bisa maintain lah badan gue bisa tetap in shape karena pergaulan juga mempengaruhi. Di sini pergaulannya rata-rata ya orang nongkrong, motor, anak motoran, rokok. Nah kalau gue berteman sama orang merokok, gue ikutan ngerokok. Kalau gue berteman sama orang yang kerjaannya cuman nongkrong nggak jelas, gibahin orang, gue juga ikut gibahin orang. Jadi ya gitu, pergaulan juga mempengaruhi. Kalian harus pinter-pinter lah cari pergaulan yang menurut kalian ada benefitnya. Jadi mungkin segitu aja video dari gue harap kalian enjoy the video. Gue besok mulai sekolah, mulai kuliah lagi. Jadi ya kalau sempat gue buat video, kalau enggak ya mungkin next time gue usahain buat video. Alright, that's all for my video. I'll see you guys in the next video. Peace out.